Halo Sobat On Air. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat On Air di rumah dan juga dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan juga kesempatan. Nah, buat Sobat On Air yang di luar rumah, hati-hati ya sekarang karena lagi musim hujan nih, takutnya kebasahan gitu loh. Bersama saya Fatur Rahman yang akan menemani Sobat On Air di rumah dalam program Talk Show Bisik, Bincang-Bincang Asik. Nah, dengan tema menarik dan juga tentunya dengan narasumber yang kece dan juga sangat berkompeten di bidangnya. Nah, Sobat On Air, berbicara soal anak muda nih. Kira-kira apa sih yang terbesit di benak Sobat On Air mengenai anak muda? Apa itu cerdas? Atau mungkin bisa diandalkan? Nah, itulah yang menjadi pemikiran masyarakat terhadap anak muda sekarang ini. Nah, di talk show kali ini kita akan membicarakan mengenai youth empowerment, tentang bagaimana peran anak muda bisa membawa kegiatan positif terhadap lingkungan sosialnya. Nah, Sobat On Air, di studio kita kali ini juga sudah kedatangan narasumber yang sangat kece dan luar biasa, yaitu Kak Andi Malarangeng. Oh. Wow, nah Kak Andi Malarangeng ini adalah mahasiswa dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat video berikut ini. Perkenalkan Kak Andi Malarangeng. Kak Andi Malarangeng adalah salah satu mahasiswa Universitas Tadulako yang mengenyam pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saat ini juga berprofesi sebagai presenter TVRI Sulteng, pembawa acara, dan juga moderator serta fasilitator remaja. Nah, experience apa saja sih yang dialami oleh Kak Andi, fasilitator remaja Plan Indonesia sebagai pendamping remaja rentan pasca bencana tahun 2019, terpilih menjadi fasilitator remaja yang diselenggarakan oleh Plan Indonesia. Kemudian ada Forum Genre Sulawesi Tengah, bergabung sejak tahun 2017 melalui pemilihan Duta Genre Sulawesi Tengah. Kemudian ada Alara Production, penyelenggara event mode di Kota Palu sejak tahun 2020. Kak Andi fokus membidangi event konseptor Palu Fashion Figure by Alara Production dan sebagai content creator. Kemudian menjadi seorang presenter TVRI Sulawesi Tengah sebagai pembawa berita program Sulawesi Tengah hari ini. Nah, itulah tadi profil singkat mengenai Kak Andi Malarangeng. Oke, gimana nih kabarnya Kak Andi? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Gimana itu perjalanan ke sini? Perjalanan ke sini dekat karena masih tinggal di wilayah kampus Universitas Tadulako. Nah, selain berkuliah nih kan tadi ada kegiatan organisasi, kegiatan di event-event tadi juga kan. Kira-kira itu memang dari awal sudah merencanakan untuk ikut kegiatan seperti itu? Awalnya itu dari SMP ya, SMP, SMA saya sering ikut beberapa organisasi di sekolah, biasalah ya kan, ya, ikut-ikut OSIS, terus pramuka dan lain-lain sebagainya. Terus di masa perkuliahan di tahun 2017, kayaknya saya sempat kurang tertarik untuk ikut-ikut seperti himpunan dan lain organisasi-organisasi kampus lainnya, karena saya pada saat itu fokusnya kuliah. Terus di semester 2, semester 3 kayaknya saya mulai jenuh nih dengan perkuliahan tersebut. Kayaknya saya harus cari sesuatu yang baru supaya saya bisa lebih mengimprove diri saya. Akhirnya saya ikut beberapa platform di Kota Palu ini, yaitu Genre Sulawesi Tengah, Genre Sulteng. Itu platform remaja yang menaungi 13 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, di situ ikut Genre Sulteng, sosialisasi dari peak ke peak, dari sekolah ke sekolah yang ada di Kota Palu, sampai saya bisa menjajaki 12 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah, bertemu dengan remaja-remaja yang ada di daerah, seperti itu. Kemudian setelah Genre Sulteng ada ajakan nih, ada tawaran dari teman-teman saya, anak genre juga. Terus di situ mereka ajak untuk buat salah satu event fashion di Kota Palu di Sulawesi Tengah, kayak Jakarta Fashion Week tapi ini versi lokalnya. Nah, akhirnya saya tertarik, terus kita bangun bersama-sama itu Alara Production di tahun 2020 sampai dengan saat ini. Kita terus membuat event ini kali kedua kita di tahun 2022 nantinya. Kemudian setelah Alara Production, terbuka lagi mata saya untuk bergabung di TVRI Sulawesi Tengah menjadi presenter, seperti itu sih. Wow, itulah tadi profil ataupun pengalaman organisasi dan juga event-event yang diikuti oleh Kak Andi Malarangeng.
Nah mungkin Sobat On Air di rumah itu terinspirasi dari Kak Andi untuk bisa mengikuti jejak beliau ya. Seperti itu Kak Andi. Nah untuk Kak Andi sendiri nih, kira-kira ada selain organisasi dan event tadi, ada ndak kegiatan di lingkungan sosial selain mungkin di luar dari itu? Oke, baik. Selain 3 ini ya, selain Genre Sulteng, terus Alara Production, TVRI, di tahun 2019 pasca bencana itu saya sempat bergabung di Plan Internasional Indonesia untuk khusus wilayah Sulawesi Tengah yang bekerja sama dengan Yayasan Karampuang. Di situ saya terpilih menjadi fasilitator di mana itu bergerak saya membina anak-anak yang ada di desa. Pada saat itu saya ditempatkan di desa Watu Sampu di Kabupaten Donggala, membina anak-anak ataupun remaja yang rentan terhadap permasalahan remaja pasca bencana 28 September 2018. Kita tahu ya bahwa pasca bencana ini ada banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi, terus perkawinan anak karena pasca bencana tersebut, yang seperti yang banyak sekali berita-berita yang viral di luar sana pasca bencana yang terjadi antara keponakan dan juga omnya di hunian sementara. Nah itu yang menjadi banyak sekali platform-platform seperti Plan Internasional Indonesia dan juga UNICEF membuat satu kegiatan ini yang bergerak di bidang sosial, di mana fokus kita adalah remaja dan juga anak-anak seperti itu. Wow, nah kan anak-anak muda nih ya Kak Andi ya, identik dengan ide-ide dan kreativitas yang terkadang itu out of the box nih. Nah kalau dari Kak Andi sendiri nih, kalau misalkan buat konten kan ataupun membuat suatu karya di platform media nih, dari mana sih ide itu muncul atau inspirasinya muncul? Oke, baik. Sebenarnya inspirasi dan motivasi saya itu sebenarnya dari mana saja ya, dari sudut pandang mana saja. Di beberapa platform ini saya bertindak sebagai content creator untuk media sosial, terus juga sebagai event konseptor di Alara Production. Jadi semuanya idenya muncul dari saya nih. Jadi, inspirasi yang saya dapatkan itu biasanya tengah malam. Tengah malam ya, suka tengah malam biasanya kalau sudah baring, pulang bekerja, pulang kuliah, biasanya ngaso di kasur, biasanya mulai nih terinspirasi, ada ide-ide seperti itu. Dan kadang-kadang juga ide itu datangnya dari teman kita. Maybe barangkali ada satu kata atau kalimat yang dia sebutkan, kemudian tiba-tiba kita, kayaknya itu bagus deh untuk jadi tema atau konsep kita pada penyelenggaraan event kali ini, seperti itu sih. Kalau Kandi sendiri kalau misalkan dapat ide itu langsung eksekusi atau mungkin disimpan dulu? Catat dulu sih. Oh, catat lebih dulu ke catat di note ataupun di kertas, terus kemudian kalau misalnya sudah mood, karena anak-anak muda sekarang ya kalau buat sesuatu atau melakukan sesuatu hal itu tergantung mood, apalagi di usia muda ini kita masa-masa labil yang habis tidak, habis iya, moodnya swing, jadi harus ikut mood supaya eksekusinya itu bagus, bukan hanya idenya yang bagus tapi eksekusinya juga bisa out of the box. Oh, jadi, nah satu lagi pertanyaannya Kandi. Menurut Kandi, penting nggak sih media sosial itu untuk mengarahkan ke hal positif di lingkungan sosial kita? Oke, jadi kalau anggapan saya media sosial saat ini itu seperti nasi. Kayak kita, kalau orang Indonesia dalam satu hari itu tidak bisa dibilang sudah makan kalau belum makan nasi. Nah, media sosial itu seperti itu sudah sangat melekat dengan kita, apalagi untuk orang-orang seperti public figure, terus presenter. Media sosial ini sangat penting sekali, karena kenapa? Kita bisa menginfluence teman-teman yang ada di sekitar kita, di followers kita, tentang apa saja yang kita lakukan, dan mungkin bisa menjadi inspirasi buat mereka dan motivasi buat mereka. Seperti itu sih. Benar sekali. Nah, untuk anak-anak muda sekarang itu juga banyak berlomba-lomba untuk berkarya di sosial media, untuk meningkatkan ekspresi diri dan juga eksisnya anak-anak muda sekarang. Dan media sosial ini salah satu bentuk personal branding kita ke orang-orang, karena sekarang orang-orang taunya kita. Kalau misalnya kayak saya nih, bekerja biasanya sehari-hari sebagai master of ceremony, ya pasti orang kontaknya lewatnya media sosial dong, Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Sekarang orang bukan lagi cari nomor teleponnya berapa, tapi sekarang orang carinya apa nama Instagramnya. Iya kayak gitu. Nah kan tadi sudah saya katakan kalau anak-anak muda itu banyak berlomba-lomba. Nah bagaimana pendapat Kak Andi tentang anak-anak muda yang tidak memanfaatkan sosial media mereka untuk
membentuk suatu personal branding Oke, kita baik. tersebut. Gitu. Saya tidak bisa menyalahkan ya untuk mereka-mereka yang tidak menggunakan media sosial, baik itu Instagram dan lain-lain sebagainya, karena itu hak pribadi mereka. Tapi ya seperti itu yang saya katakan, saya tidak bisa menyalahkan. Itu mungkin ada sesuatu privacy kah, atau mungkin dia tidak senang, ataupun dia tidak suka, mungkin dia punya kesibukan ataupun hal yang dia sukai lainnya selain media sosial. Menurut saya sih no problem ya, itu privasi dia, dan saya tidak bisa menjudge ngapain kamu tidak pakai media sosial, ketinggalan zaman dan sebagainya. Itu bukan ranah saya karena itu privasi dia sih. Iya kan, karena youth empowerment itu bagaimana anak-anak muda bisa membentuk branding diri untuk bisa mempengaruhi ke hal yang positif terhadap lingkungan sosialnya gitu. Karena banyak anak-anak muda yang punya Instagram tapi postingannya nol gitu loh kan. Seperti itu. Biasanya orang-orang yang seperti itu biasanya jago stalk sih. Oh, jago stalk. Biasa malas posting tapi suka stalk orang. Oke. Nah, kalau Kandi sendiri sih suka nge-stalk atau gimana? Tergantung ya, kalau ada sesuatu hal yang perlu di stalk ya di stalk, kalau tidak perlu berarti ya tidak perlu. Tergantung situasi dan kondisi. Wow, udah banyak sekali ya kita sharing mengenai bagaimana pengaruh sosial media terhadap branding diri kita untuk mengarahkan ke hal positif untuk membangun lingkungan sosial. Nah, Sobat On Air, dari ceritanya Kak Andi tadi dan juga pengalamannya, kita bisa membangun personal branding untuk diri kita sendiri dan juga bisa berperan aktif terhadap lingkungan kita sendiri. Nah, kalau untuk Kak Andi sendiri nih, satu kata untuk anak muda. Satu kata untuk anak muda, keren. Keren dalam hal maksudnya gimana? Keren, karena kenapa ya, anak-anak muda sekarang di rata-rata ya, Indonesia ini adalah sebagian besar adalah remaja ataupun anak muda. Jadi kenapa saya katakan keren, anak-anak sekarang itu sudah tidak didorong lagi dari belakang. Banyak sekarang anak muda yang mereka berinisiatif sendiri. Salah satu mungkin On Air. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini itu adalah kegiatan-kegiatan yang kreatif, sehingga saya bisa mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang sih keren-keren sih. Wow. Banyak ide dan kreativitas mereka yang out of the box, bahkan mungkin orang tua kita tidak bisa melakukan ataupun belum melakukannya pada zaman dahulu kala. Iya benar. Jadi anak muda itu dituntut untuk bisa kreatif dan mampu mengikuti perubahan zaman gitu loh kan. Nah, terakhir lagi nih Kak Andi, ini berkaitan dengan pekerjaan Kak Andi sekaligus berkaitan juga dengan On Air, yaitu penyiaran. Sekarang kan Kak Andi juga bekerja di bidang penyiaran nih. Ada satu pertanyaan, kenapa Kak Andi memilih penyiaran sebagai media untuk berkarya? Oke, baik, saya bercerita sedikit ya tentang penyiaran ini. Bahwa awal mulanya ikut presenter TVRI Sulawesi Tengah itu panjang ceritanya. Mungkin di awal SMA saya sempat berpikir, kayaknya saya mau jadi news anchor deh ke depannya. Karena memang dari dulu, dari SD, saya suka bergelut di bidang bahasa. Di bidang bahasa, terus public speaking saya mulai meniti, mulai dari lomba-lomba pidato, bercerita rakyat, berpuisi, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya saya diarahkan ke situ, ke dunia public speaking. Kemudian pada saat kemarin, tahun 2019-2020, sempat ada buka penerimaan penyiar radio, awalnya radio. Tetapi saya sempat berpikir, kayaknya saya belum siap deh untuk dunia-dunia seperti ini. Yang ada dalam diri saya rasa belum cukup. Kemudian pada saat itu akhirnya saya batal mendaftar di radio tadi. Adalah salah satu radio yang ada di Kota Palu. Batal. Terus saya cerita ke beberapa teman saya dan orang-orang terdekat saya. Terus mereka bilang, kenapa tidak daftar? Padahal sebenarnya kamu itu kamu itu di sana, arah kamu itu di sana. Karena dengan bakat kamu dan bekal kamu sehari-hari biasa menjadi master of ceremony, MC, pembawa acara dan lain sebagainya, saya pikir kamu itu bisa, kata teman saya seperti itu. Kemudian mungkin belum rezeki ya. Akhirnya di tahun 2021 ini, pertengahan sekitar bulan Januari, Maret, April, Mei, pokoknya arah-arah mau akhir tahun ini, sempat buka pendaftaran penerimaan presenter TVRI Sulawesi Tengah. Kemudian sempat juga anak muda ya, biasa labil, habis kayaknya daftar, habis itu tidak lagi, daftar lagi. Akhirnya hari terakhir pendaftaran, pagi-pagi saya bangun, kayaknya
tidak, kayaknya saya harus daftar kali ini. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Mungkin nanti ada lagi kesempatan mungkin lama. Mungkin pada saat saya sudah berumur dan saya tidak bisa lagi masuk di kesempatan tersebut. Akhirnya saya daftar. Saya daftar, pagi-pagi saya daftar, saya kirim CV dan biodata saya ke email TVRI Sulawesi Tengah. Untungnya dan alhamdulillahnya 1 jam setelah saya masukkan CV saya ke email TVRI Sulawesi Tengah, saya dapat kabar di Instastory TVRI Sulawesi Tengah bahwa pendaftaran sudah ditutup. Maka bersyukurlah saya sudah mendaftar 1 jam sebelumnya. Terus pada saat itu saya alhamdulillah. Tapi itu panjang lagi prosesnya sampai dengan detik ini. Kemudian kita seleksi berkas dulu. Seleksi berkas, saya yakin pada saat itu berkas saya mumpuni lah untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Alhamdulillah saya berada di deretan beberapa orang finalis penyiar TVRI Sulawesi Tengah. Setelah itu masih ada lagi tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya audisi, datang langsung ke TVRI Sulawesi Tengah untuk audisi. Pada saat itu saya datang pagi-pagi pakai setelan jas, kayak mau menyiar nih, sudah siap audisi. Kemudian bertemu dengan jurinya presenter senior yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian alhamdulillah lolos lagi ke 20 besar. Saya tidak menyangka karena pada saat itu saingan saya cukup berat. Mereka ada yang berlatar belakang S2 bahasa Inggris, sastra Inggris, kemudian sudah ada yang bekerja di lembaga penyiaran, ada yang sudah pernah masuk ke program TV, ada yang penyiar radio, Skip FM, Nebula dan lain sebagainya. Sedangkan saya bukan siapa-siapa, saya bukan berangkat dari penyiar radio dan juga jurnalistik. Saya betul-betul dari nol untuk masuk ke dunia pertelevisian ini. Tapi saya yakin dan percaya berkat usaha dan doa saya bisa masuk ke 20 besar tersebut. Kemudian setelah 20 besar, ada lagi seleksinya, itu grand final. Itu finalnya, puncaknya itu sempat ada struggle lagi nih, Fatur. Karena 10 hari sebelum final presenter TVRI Sulawesi Tengah, itu saya positif COVID-19. Aduh. Pada saat itu saya berpikir, kalau saya karantina di BPSDM atau rumah sakit, saya tidak akan bisa untuk ikut final TVRI Sulawesi Tengah ini. Aduh, sudah pupus saya harapan saya pada saat itu. Ini final sudah di depan mata, rezekiku ini sudah di depan mata, tapi pada saat itu ada lagi struggle yang harus saya dapatkan. Tapi saya konsultasi ke beberapa tenaga kesehatan dan juga dokter. Akhirnya saya bisa melewati, terus saya menjaga kesehatan saya. Alhamdulillah pada saat itu tidak banyak gejala yang saya dapatkan, dan alhamdulillah pada saat final itu dalam kondisi sakit juga, kondisi kurang stabil, dan pada saat itu dapat juara 3 sih. Wow, itu bisa dibilang merupakan pencapaian tertinggi ya. Di balik suksesnya Kandi yang sekarang itu ada suatu tantangan dihadapi sebelumnya, itu terpapar COVID-19. Nah, generasi muda adalah kita anak muda yang nantinya akan membangun negeri ini. Tapi terkadang anak-anak muda itu hanya terucap di bibirnya saja tanpa ada gerakan perubahan. Nah, melalui talk show kali ini yaitu Youth Empowerment bisa membangun inspirasi anak-anak muda untuk membangun sosialnya dan membangun lingkungan sosialnya untuk memberikan solusi ketimbang menjadi sebuah pembuat masalah gitu kan. Nah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya berterima kasih kepada Kak Andi Malarangeng yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kita hari ini, dan juga saya Fatur Rahman mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini saya ditantang teman-teman on air untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini nih. Tanya Google. Oke, sekarang langsung kita buka ya pertanyaannya. Di mana Andi ngedit foto IG-nya? Di mana saja, di rumah, di kasur, di tempat seperti ini pun biasanya kalau ada kesempatan ngedit seperti itu. Oke. Yang kedua ya, pertanyaan kedua. Di mana tempat pertama Andi apa nih? Nge-MC. Pertama kali nge-MC itu di sekolahan. Awalnya mulai merintih dari sekolah, saya ingat sekali itu SMP kelas 2. Di aula sekolah, kayak begitu kalau tidak salah. Itu kegiatan apa, Kak? Kegiatan Maulid Nabi.
Maulid Nabi. Iya, Islamik ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Di mana Andi ngerasa berguna bagi orang lain? Saya merasa berguna bagi orang lain jika apa yang saya lakukan itu bermanfaat dan berdampak bagi mereka. Dan saya merasa bahwa ngerasa berguna bagi orang lain ketika saya juga tidak merugikan orang lain. Oke. Lanjut, pertanyaan ke berapa ini? Keempat. Oke. Di mana Andi ngerasa menjadi bintang? Saya merasa menjadi bintang itu pada saat saya juara 3 presenter TVRI Sulawesi Tengah. Oke, pertanyaan terakhir ya. Di mana Andi ngerasa jadi diri sendiri? Waduh, berat ya. Di mana Andi jadi ngerasa jadi diri sendiri? Saya rasa jadi diri sendiri pada saat saya di rumah bersama dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah tempat kita pulang dan juga berkeluh kesah. Jadi tidak ada efek ataupun peres di sana. Begitu. Terima kasih teman-teman on air. Ya. Pesan dan kesan untuk on air. Pesan dan kesan untuk on air, pesannya adalah terus berkreativitas karena ide-ide seperti ini adalah yang kita butuhkan bagi para penikmat di luar sana, utamanya yang suka nonton-nonton konten ini. Apalagi khusus saya suka sekali nonton-nonton yang seperti ini. Jadi terus kembangkan kreativitas kalian. Kemudian kesannya saya sangat merasa menjadi bagian dari on air. Saya dijamu dengan baik. Terus datang ke sini seperti merasa ini adalah kawan-kawan saya semua seperti itu. Terima kasih teman-teman on air. Sukses terus ya. Terima kasih.